Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fajar dengan nomor NIM D22 2022 03550. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang dataset yang sudah saya ambil, ya, dengan judul kekambuhan kanker tiroid yang dibedakan. Oke, kanker tiroid itu sendiri adalah jenis kanker yang berkembang di kelenjar tiroid, sebuah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak pada bagian depan leher, tepat di bawah jakun. Kelenjar tiroid berfungsi menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Dataset ini berisi tentang kekambuhan kanker tiroid yang dibedakan berdasarkan variabel-variabel tersebut. Untuk variabelnya sendiri ada usia, yaitu integer atau numerik yang berisi tentang usia pasien. Yang selanjutnya ada gender atau jenis kelamin, dikategorikan sebagai nominal yang berisi tentang female dan male, itu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, female perempuan. Yang selanjutnya ada smoking atau merokok yang dikategorikan yes dan no. Itu dataset variabel ini berisi tentang kondisi sekarang, apakah pasien itu merokok atau tidak, dengan kategori nominal. Yang selanjutnya high smoke atau riwayat merokok, yaitu dikategorikan sebagai nominal dan diisi dengan yes no, apakah ada riwayat merokok atau tidak. Yang selanjutnya ada Hex radioterapi. Sama seperti Hex smoke, itu menjelaskan tentang riwayat radioterapi yang dikategorikan sebagai variabel nominal. Yang selanjutnya ada thyroid function yang berisi tentang apakah kelenjar tiroid itu normal atau hyperaktif, yang dikategorikan sebagai nominal. Yang selanjutnya ada physical examination yang berisi tentang single atau multinodular, itu yang berfungsi untuk pemeriksaan fisik, apakah kelenjar keduanya masih berfungsi atau tidak, atau hanya satu saja. Ini dikategorikan sebagai variabel nominal. Yang selanjutnya ada patologi, yaitu adalah letak tempat di mana kelenjar itu berada, dikategorikan juga sebagai nominal. Yang selanjutnya ada vocality, yaitu berisi tentang univokal atau multivokal, dikategorikan sebagai nominal. Yang selanjutnya ada resiko. Untuk resiko yaitu berisi tentang tingkat resiko keparahan pasien, yang diisi tentang low, intermediate, dan high, yang dikategorikan sebagai numerik atau nominal. Yang selanjutnya ada stage, yaitu diisi dengan stage 1 atau tingkat keparahan, dikategorikan sebagai nominal. Yang selanjutnya ada respon yang diisi dengan intermediate, excellent, dan ada beberapa di bawahnya lagi yang dikategorikan sebagai nominal. Untuk variabel yang terakhir ada recurrent atau kekambuhan yang diisi dengan no dan yes dan dikategorikan sebagai nominal. Oke, pada target label dataset ini saya akan menargetkan kekambuhan kanker tiroid, yaitu dengan melabeli variabel recurrent. Oke, langsung saja kita pindah ke RapidMiner.
Ini data yang sudah saya olah dari internet. Oke, pada proses rapid miner ini saya sudah menyusun beberapa elemen yang dibutuhkan. Untuk yang pertama kita cek dulu apakah ada missing value pada dataset kali ini dengan cara klik Fn F3. Nah, kita lihat tidak ada angka yang menunjukkan lebih dari 0 atau selain angka 0 pada variabel-variabel yang telah kita olah tadi. Yaitu menunjukkan bahwa pada dataset ini tidak ada missing value. Oke, yang selanjutnya saya menggunakan setrol. Setrol sendiri berfungsi sebagai penanda atau pemisah atau yang memisahkan label mana variabel yang akan saya jadikan label atau target role-nya. Itu saya menggunakan decorate atau kekambuhan. Yang selanjutnya ada select attribute. Untuk select attribute sendiri itu saya ambil variabel semuanya. Tapi jika saya mau ambil beberapa atau tidak yang saya inginkan, bisa menggunakan select attribute ini untuk dipindahkan untuk atribut yang tidak akan diteliti atau dianalisis. Pada kesempatan hari ini saya menggunakan semua variabel yang sudah saya sampaikan tadi untuk menganalisis dan mengecek performa pada proses saya rapid miner saya kali ini. Yang selanjutnya ada weight by information gain ratio. Itu berfungsi untuk memberikan bobot pada atribut-atribut yang dianggap lebih penting dalam proses klasifikasi. Oke, untuk selanjutnya ada select by weight. Yaitu saya menggunakan parameter top key dan nilai 10. Select by weight sendiri berfungsi untuk membobotkan informasi yang sudah didapatkan dari weight by information. Yang selanjutnya ada split data. Split data sendiri berfungsi untuk membagi dua antara data yang akan diprediksi dan membedakan data yang asli. Pada proses ini saya menggunakan decision tree untuk mengecek apakah proses ini berjalan atau tidak. Saya menggunakan decision tree, metode decision tree. Yang selanjutnya ada apply model. Apply model sendiri berfungsi untuk menampilkan hasil perbandingan antara akurasi pada data ini, pada dataset ini. Selanjutnya ada performance, berfungsi untuk menunjukkan akurasi pada proses kali ini. Oke, coba kita cek kembali dapatkan berapa. Nah, berikut adalah gambaran tabel atau pohon decision tree-nya seperti ini. Selanjutnya untuk sampel, yaitu data yang diprediksi dan data aslinya. Oke, selanjutnya ada performs. Oke, kita mendapatkan akurasi sebesar 95,61%. Oke, pada performance kali ini cukup memuaskan dengan prediksi no dan jawaban yang benar no adalah 79 dan prediksi no yang salah ternyata jawabannya iya
mendapatkan skor 2, cuma angka 2 dengan akurasi prediksi 97,53%. Sedangkan untuk prediksi yes tetapi jawaban no atau prediksinya salah mendapatkan angka 3 dengan persentase 96,34 untuk jawaban no. Dan untuk jawaban ya, dan ternyata jawabannya ya dan prediksinya ya mendapatkan 30. Untuk jawaban ya ada total 32, yang salah ada 2, yang benar ada 30, yaitu mendapatkan skor atau persentase 93,75%. Untuk prediksi yes semuanya mendapatkan 90,91%. Berikut adalah klasifikasi errornya, yaitu kurang dari 5%. Artinya pada proses ini atau metode ini dan dataset yang saya ambil itu mencapai akurasi yang cukup tinggi. Artinya mendekati sempurna. Oke, coba kita cek untuk apply modelnya, untuk tabel prediksinya. Kita cari yang berbeda dan akan saya jelaskan untuk perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya hanya di nomor, ada beberapa, tapi yang akan saya jelaskan adalah yang di nomor 75. Oke, untuk nomor 75 dari prediksinya apakah akan kambuh, diprediksi tidak. Mungkin karena usia bisa jadi, dan laki-laki untuk gendernya itu lebih kebal terhadap penyakit. Tetapi juga beberapa faktor-faktor lain menjadi penunjang kenapa sistem memprediksi tidak akan kambuh dari pertimbangan-pertimbangan sistem tersebut, yaitu dari tidak merokok contohnya, dan tidak punya riwayat merokok. Dan untuk resiko sendiri mendapatkan untuk resiko sendiri setelah dipertimbangkan ternyata tertulis low, yang artinya rendah, dengan resiko rendah. Untuk skasanya juga 1 ya, berarti tidak terlalu berat, dan untuk resiko kambuhnya itu sangat minim. Makanya di sini ditulis untuk prediksinya no ya. Untuk yang selanjutnya nomor 76, kenapa ini diprediksi no dengan benar, yaitu karena mungkin karena usianya yang masih 46, 34, untuk jenis kelaminnya wanita, sama-sama tidak merokok dan tidak ada riwayat merokok, tidak ada riwayat radioterapi. Untuk resikonya itu masih intermediate, bukan belum yang high, berarti kan tidak begitu tinggi untuk resikonya. Berikut adalah data-datanya. Dari data 383 data yang sudah saya dapatkan, hanya diambil sampel cuma 114 sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang pohon keputusan atau decision tree. Oke, yang akan saya jelaskan adalah di bagian cabang respon yang kedua, yaitu pasien dengan respon excellence atau bagus dibagi menjadi 2, yaitu wanita dan pria atau perempuan dan laki-laki.
Untuk laki-laki sendiri dari beberapa sampel yang sudah diambil memiliki rata-rata atau total keseluruhannya itu no, tidak akan kambuh, berarti tidak akan kambuh. Sedangkan untuk wanita yang merokok dibagi menjadi dua, yang merokok dan tidak merokok, yaitu untuk tingkat kekambuhannya diprediksi tidak akan kambuh semua, yaitu karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, mungkin tidak ada dari apa riwayat merokok, tidak ada riwayat radioterapi. Untuk responnya sendiri kan excellence, yang berarti bagus. Untuk stasiunnya tadi satu, kemungkinan untuk resikonya juga masih rendah. Jadi untuk sampel kali ini tidak mendapatkan resiko yang berlebihan. Oke, untuk deskripsinya bisa disimak di sini. Untuk respon yang excellence itu untuk gender perempuan dibagi menjadi dua, yaitu tidak merokok dan merokok. Untuk yang tidak merokok itu kebanyakan 134 pasien diprediksi tidak akan kambuh dan satu pasien diprediksi akan kambuh, yaitu mungkin karena beberapa faktor yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk yang kedua ada wanita yang merokok. Nah, wanita yang merokok sendiri diprediksi tidak akan kambuh, yaitu ada satu orang. Kenapa masih merokok tapi tidak akan kambuh? Ya mungkin karena usianya yang masih muda, terus karena tidak ada riwayat merokok sebelumnya, tidak ada riwayat radioterapi, dan faktor-faktor lainnya seperti faktor resiko, stase, dan respon yang bagus. Akhirnya sistem memutuskan untuk mengelompokkan menjadi tidak akan kambuh. Untuk laki-laki sendiri diprediksi dari sistem untuk 14 pasien tidak akan mengalami kekambuhan. Oke, selanjutnya berikut adalah performa vektor dari rapid manner atau proses yang sudah saya buat ini. Untuk AOC optimistiknya itu 0,943%, yaitu dengan klasifikasi yes. AOC sendiri 0,906 positif kelas yes, dan AOC para pesimistik 0,93 positif kelas yes. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.